Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah mencoba untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, tapi belum sempurna. Baik, pada hari ini kita lanjutkan eh, membahas tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan grafik, kemudian menggunakan definisi nilai mutlak. Seterusnya bisa juga digunakan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi masing-masing dari cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kalau menggunakan grafik itu terutama keakuratannya lebih eh, kurang akurat lah ya, kurang akurat. Terus menggunakan kertas grafik dan alat-alat pengukur yang harus betul-betul jeli ya, betul-betul tepat sehingga dia akurat. Jadi yang lebih akurat adalah menggunakan definisi nilai mutlak atau mengkuadratkan kedua ruas. Kalau kita mengkuadratkan kedua ruas, syaratnya kedua ruas harus bernilai positif. Keduanya harus bernilai mutlak atau bilangan yang positif gitu ya. Sebagai contoh, nah ini ya, nah ini dijelaskan ini yang bagian satu, yang nomor satu menggunakan grafik ini. Fx harga mutlak dari Fx sama dengan C misalnya. Dengan syarat C itu harus tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Gambarkan dulu grafik Y1, kemudian gambarkan grafik Y2 pada satu kartesius ya, pada satu bidang kartesius. Kemudian yang kedua, harga mutlak Fx sama dengan harga mutlak Gx. Di mana harga mutlak ini ya pasti positif ya. Positif dua-duanya. Kemudian kita menggambarkan kedua fungsi itu, kedua grafik itu, katakanlah ya Y1 sama dengan Fx, harga mutlak dari Fx. Kemudian Y2, harga mutlak dari Gx. Digambarkan pada satu diagram kartesius. Yang menjadi masalah yang nomor 3 ini, harga mutlak Fx sama dengan Gx. Gx ini belum tentu lebih dari atau belum tentu positif ya. Belum tentu positif ya. Jadi harus kita buat syaratnya Gx lebih dari atau sama dengan 0 syaratnya. Digambarkan pada satu bidang kartesius. Jadi kalau belum tentu positif, kita harus menganalisis nilai X sendiri. Ya. Kemudian yang menjadi penyelesaiannya adalah titik potong kedua grafik. Ya, titik potong kedua grafik itu sendiri. Baik, sebagai contohnya, saya ingin menampakkan kepada Ananda, ini dia. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kurang 2, harga mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3. Yang sebelah kiri ini, ya, positif ya. Karena dia berbentuk harga mutlak. Ini sudah pasti positif. Yang 3 sudah pasti positif. Positif ya. Jadi Ananda gambarkan kedua ruas. Misalkan Y1-nya adalah harga mutlak X kurang 2. Kemudian Y2-nya 3. Jadi bisa kita gambarkan ya.
Kita buat di GeoGebra. Y sama dengan harga mutlak absolut ya. Kita ketik ini harga mutlak dari X kurang 2. Enter. Kemudian yang satu lagi, Y sama dengan 3. Nah, ini dia. Kita lihat titik potongnya. Titik potong kedua. Nah. Ya, kemudian ini juga. Oke. Ini A ini negatif 1,3. Yang B 5,3. Nah, nih. Oke, itu dia caranya. Berarti penyelesaiannya adalah, kita lihat lagi. Penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Ini ya. X sama dengan 5 atau X sama dengan 1, negatif 1. Jadi, penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3 adalah 5 atau negatif 1. Atau dibalik dia ya, negatif 5. Ini kita buat ini dulu ya. Negatif 1. Tahunnya 2. Ya, ini dia sebenarnya. Tadi ada negatif duluan baru positif. Oke. Jadi kalau menggunakan definisi nilai mutlak, langsung kita sini lanjut saja. Jadi definisi nilai mutlak harga mutlak X kurang 2 itu nilainya 2 ya. Yang pertama X kurang 2, kemudian yang kedua X kurang 2 tapi ada negatifnya. Ini untuk X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Kalau yang di bawah ini untuk X kurang 2 kurang dari 0. Ini kalau kita sederhanakan yang ini, X-nya lebih dari sama dengan 2. Ini tambah 2, di sini tambah 2. 2 negatif 2 ditambah 2 habis kan tinggal X. Kalau yang kanan 0 ditambah 2 ya 2 gitu ya. Kemudian ini menyesuaikan saja yang di atas. X kurang dari 0. Ada dua nilai. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi kita buat yang pertama dulu ya. Yang pertama nilainya X kurang 2. Maka nilai dari sini adalah X kurang 2 sama dengan 3. X kurang 2 sama dengan 3. Kita selesaikan ini. Ini tambah 2 di sini. Ini tambah 2. Ini tambah 2. Ini habiskan tinggal X. Sama dengan ini tinggal sama dengan 5. Kemudian yang kedua. Yang kedua nilainya negatif X. Negatif dari X kurang 2. Ini kalau dikalikan. Negatif X. Kemudian ini kemari. Tambah 2. Sama dengan 3. Ini kan sama dengan 3. Selesaikan negatif X. Dikurangi 2, dikurangi 2. Supaya habis 2 yang sebelah kiri. 2 dikurang 2 habis. Tinggal negatif X. Sama dengan ini tinggal 1. Kemudian kedua ruas dikali dengan negatif 1. Dikali negatif 1 kedua ruas. Negatif 1 kali negatif X sama dengan X. Ini negatif 1. Maka himpunan selesaiannya adalah negatif 1 dan
5 gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi X kurang 2 sama dengan 3. Kuadratkan kedua ruas. Ya. Kita buat cara mengkuadratkannya. X kurang 2 kuadrat itu sendiri adalah X kurang 2 kali X kurang 2. X ini ya. X yang pertama ini kali dengan ini. X kurang 2 dikurang 2 nih, negatif 2. Dikurang 2 ya. Kali ini juga X kurang 2. Tuh. Sama dengan ini X kuadrat kalikan ini negatif 2X. Ini negatif 2X. Ini negatif kali negatif positif 4. Sama dengan X kuadrat kurang 4X. Negatif 2X dikurang 2X. Kan negatif 4 ya. 4X ya. Tambah 4. Nah, kita buatkan di sini. X kuadrat kurang 4X ditambah 4 sama dengan 9. 3 pangkat 2 9 ya. Kemudian ini dikurangi 9 kedua ruas. Supaya hilang 9-nya sebelah kanan. X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang 9. Ya ini 4 kurang 9 negatif 5 ini ya. Ini negatif ya. Negatif 5 sama dengan 0. Maka ini dapat kita faktorkan ya. X kali X sama dengan 0. Hasil kalinya ini ada dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya negatif 5. Negatif 5, dua buah bilangan. 1 kali 5. Salah satunya pasti negatif. Ini kalau dikali ya. Sama negatif 5. Atau negatif 1 kali 5. Negatif 5 juga. Yang mana dipakai nih? Yang atas atau yang bawah? Syaratnya adalah apabila dijumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua hasilnya negatif 4. Yang mana itu kira-kira? Jadi yang memenuhi adalah yang bagian atas. Karena kalau 1 ditambah negatif 5 sama dengan 1 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 4 ya. Kalau yang di bawah ini negatif 1 ditambah 5 itu sama dengan 4. Nah, maka yang memenuhi yang di atas. Maka dibuat di sini 1 tambah ya. Yang ini 5 negatif. Sehingga dapat kita buat di sini X ditambah 1 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Jadi di sini Ananda perlu diperhatikan ada dua buah bilangan dikalikan hasilnya 0. Misalnya A kali B hasilnya 0. Berarti logikanya salah satunya 0. Kalau bukan A yang 0 atau B 0 kan gitu. Salah satunya 0 atau keduanya 0. Ya. Salah satunya 0 atau keduanya 0. Berarti dapat kita simpulkan X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Kalau X tambah 1 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah
X sama dengan negatif 1. Kalau X dikurang 5 sama dengan 0, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kan berarti X-nya yang memenuhi adalah 5. Jadi himpunan selesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Nah itu. Jadi kita cari tadi menggunakan grafik nilai himpunan selesainya negatif 1 dan 5. Menggunakan definisi nilai mutlak juga negatif 1 atau 5. Menggunakan atau mengkuadratkan kedua ruas ya juga sama. Kemudian kita lanjutkan contoh soal yang nomor 2, Ananda. Tentukan penyelesaian persamaan harga mutlak X kurang 2 sama dengan harga mutlak 6 tambah 2X. Jadi kita gunakan dulu dengan cara grafik ya. Ini kita hapus dulu. Ya. Jadi yang pertama kita harus menggambarkan harga mutlak X kurang 2 dulu ya. Y sama dengan harga mutlak itu absolut ya, absolut. X kurang 2. Enter. Kemudian yang kedua adalah X 6 tambah 2. Y sama dengan absolut. Tulis di sini. 6 tambah 2X. Dapat kita lihat di sini perpotongan, titik potong kedua ruas. Kedua grafik maksudnya ya. Titik potong kedua grafik. Kita klik sini. Ya, ini A. X-nya adalah negatif 8, Y-nya 10. Kalau kita tarik, atau kita dulu ya. Kita pindah dulu. Kemudian kita cari titik potong antara satu lagi. Ya, ini dapat yang B. Ini pakai koma dia. X-nya 1,33. Y-nya dapatnya 3,33. Kalau kita gambar garis. Kemari. Nah, ini dia. Garis. Maka X ini adalah negatif 8. Kemudian yang satu lagi. X-nya 1,33 ya tadi. Ini tidak. Jadi kalau kita gambar manual, gambar manual cukup rumit sebenarnya. Ini gambar otomatis pun juga agak bergeser sedikit ya. 1,32 kan gitu di sini nampak di sini. 1,32. Ya. Jadi inilah penyelesaiannya. Kalau menggunakan grafik, penyelesaiannya adalah X satunya negatif 8, X1 sama dengan negatif 8, X2-nya negatif 1,32. Itu penyelesaiannya. Kemudian kalau kita menggunakan cara yang berikutnya tadi apa? Menggunakan cara definisi harga mutlak. Sekarang kita gunakan definisi harga mutlak. Yang pertama, harga mutlak X kurang 2. Kita urai dulu.
ada dua nilainya. Yang pertama X kurang 2, yang kedua negatif X kurang 2. Yang di atas untuk X lebih dari sama dengan 2, ini saya kira sudah paham ya. Perlu lagi saya jelaskan kenapa X lebih dari sama dengan 2. Kemudian yang di bawah ini untuk X kurang dari 2. Kemudian yang kedua adalah 6 tambah 2X ya. 6 ya. 6 tambah 2X. Ada dua nilainya. Yang pertama 6 tambah 2X. Yang kedua negatif 6 tambah 2X. Yang di atas, nah ini coba nih. Untuk X lebih dari sama dengan berapa? Ayo. Untuk X lebih dari sama dengan negatif per 3 ya. Oh salah. Negatif 3. Ini kita ulang dulu. Negatif 3. Oke. Yang di bawah juga begitu. Untuk X kurang dari negatif 3. Jadi ada dua batas. Yang pertama negatif 3, yang kedua 2 ya, X-nya, batasnya. Kita buat tabel juga bisa sebenarnya. Buat tabel, batas pertama negatif 3, batas kedua adalah 2. Kita buat garis putus-putus supaya enak membedakannya. Ini kita buat batas. Oke. Yang di atas harga mutlak X kurang 2. Yang di bawah harga mutlak 6 tambah 2X. Ya. Kita lihat batas untuk X kurang 2. Harga mutlak X kurang 2, batasnya 2. Ini batasnya, ya. Ini disebut sebelah kiri, ini disebut sebelah kanan. Kita lihat yang sebelah kanan yang mana. Sebelah kanan rumusnya adalah nih, X kurang 2. Ini sebelah kanan. Sebelah kanan dari 2 maksud saya. X lebih dari sama dengan 2. Berarti kan lebih dari yang di kanan, berarti kan? Berarti rumusnya adalah X kurang 2. Yang sebelah kirinya, yang bawah ini. X kurang dari 2. Kurang dari 2 berarti ke kiri. Nah, berarti kita buat di sini negatif X kurang 2. Di sini juga masih kiri. Negatif X kurang 2. Oke. Kemudian kita lihat harga mutlak yang di bawah ini. 6 tambah 2X. Batasnya adalah negatif 3. Ini batasnya. Negatif 3. Kanan. Kita lihat kanan dulu ya. Lihat kanannya. Sebelah kanan dari negatif 3 artinya X lebih dari negatif 3. Ini rumusnya kan. 6 tambah 2X. Berarti di sini masih kanan. 6 tambah 2X. Yang ini masih kanan juga. 6 tambah 2X. Kemudian yang sebelah kirinya atau X kurang dari negatif 3. Rumusnya adalah nih negatif 6. Salah ya. Negatif buka kurung. Ini ada kurungnya di sini 6 tambah 2X. Tuh. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan nilai mutlak ini. Di sini kita lihat ada 3 daerah. Yang pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Daerah pertama. Nah, itu kita selesaikan dulu. Kita substitusi ke persamaan nilai mutlak ini. Yang dimasukkan, yang digantikan
nilai-nilai atau fungsi di daerah pertama itu. Misalnya ketika kita jumpa dengan harga mutlak X kurang 2, maka diganti dengan ini. Ya, nah, kita coba ya. Harga mutlak X kurang 2. Di daerah pertama nilainya ini. Nah, ganti negatif X kurang 2. Terus di sana sama dengan. Tulis di sini sama dengan. Kemudian harga mutlak 6 tambah 2X. Ini nilainya. Kita tulis negatif 6 tambah 2X. Kita selesaikan dulu ini. Kita selesaikan dulu atau kita selesaikan dulu satu-satu ya. Kita kalikan ke dalam negatif X. Kemudian ini kemari positif ya. Sama dengan negatif 6. Kita kalikan kemari negatif 2X. Kita tidak mau ada angka sebelah kiri. Jadi kurang 2, kurang 2. Ini kurang 2 sama-sama dikurang, habis kan? Tinggal negatif X. Sama dengan, ini kalau negatif 6 kurang 2, negatif 8. Kurang 2X. Oke. Kita tidak mau ada X-X-nya sebelah kanan. Caranya, ini negatif 2X tambahkan 2X supaya habis dia. Kanan ditambah 2X, sebelah kiri juga tambah 2X supaya adil. Tambah 2X, itu. Ini sudah habis dia. Tinggal negatif 8 sebelah kanan. Sebelah kiri ini jadi X. Gitu. X sama dengan negatif 8. Selesai. Kemudian yang kedua, daerah yang kedua. Nilainya yang lihat di sini ya. Negatif daerahnya daerah kedua. Nilainya yang lihat di daerah 2 ini. Kita lihat persamaan nilai mutlaknya. Harga mutlak X kurang 2 ganti dengan negatif X kurang 2. Terus di sini ada sama dengan. Kemudian harga mutlak 6 tambah 2X. Lihat di sini. 6 tambah 2X. Ya. Setelah seperti ini selesaikan. Caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Negatif X ditambah 2 sama dengan 6 tambah 2X. Kita nggak mau ada 2 angka di sebelah kiri. Kurang 2 dikurangi 2. Negatif X dihabiskan sama dengan 4 tambah 2X. Kita nggak mau ada 2X yang pakai X itu di sebelah kanan. Positif 2X. Supaya habis dia negatif 2X. Sebelah kiri juga kurang 2X. Itu. Ini habis. Tinggal 4. Ini menjadi negatif 3X. Negatif 3X sama dengan 4. Supaya X dia gimana? Kedua ruas dibagi negatif 3. Bagi negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3. 1. 1 kali X. X sama dengan negatif 4/3. Oke. Kemudian yang ketiga, ini kita tempatnya sempit ya. Yang ketiga adalah ini, lanjut aja. X kurang 2 sama dengan 6 tambah 2X. Tambah 2 tambah 2. X tambah 2 tambah 2 gitu ya. Ini tambah 2 habis. Ini 8 tambah 2X. Kemudian ini kurangi dengan 2X. Kurang 2X gitu ya. Tambah. Kurang 2X. Ini negatif X. Ini habis kan? Tinggal 8. X sama dengan negatif 8. Ini sama ternyata. Sama ini. Jadi yang dipakai hanya 1. Jadi himpunan selesaiannya adalah
negatif 8, dan negatif 4/3. Ya, kalau di grafik tadi kita nampak bahwa negatif 1,33 ya. Negatif 1,33. Itu yang kalau kita mencari menggunakan definisi dapatnya negatif 4/3. Sama nggak itu? Sama. Coba diketekan kalkulatornya. 4 bagi 3 itu berapa? 4 dibagi 2 ya. Bagi 3. Sama dengan 1,33 ya. Oke, sama caranya. Itu cara yang kedua, yaitu menggunakan cara definisi, menggunakan definisi. Oke, Anda. Terakhir kita coba menggunakan cara melengkapkan mengkuadratkan kedua ruas. Kita coba. Ya, kuadratkan kedua ruas karena kedua ruasnya adalah bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena harga mutlak. Oke, baik. Kita lanjut itu. X kurang 2 kuadrat sama dengan 6 tambah 2X kuadrat. Ini kuadratkan. Cara mengkuadratkannya masih ingat kan? Nah, masih ingat ya? Mungkin ada yang sudah nggak ingat lagi. Akan mengarahkan lagi ya. Coba A kurang B kuadrat. Artinya A kurang B kali A kurang B. Sama dengan A kali. Yang ini dulu. Kali dengan ini. A kurang B. Kemudian yang ini. Kurang B. Kan gitu. Kali dengan yang ini. A kurang B. A kali A kuadrat. Kemudian lagi. A kali negatif B, negatif AB. Kurang B kali A, AB ya. Atau juga boleh BA. Kenapa harus AB kita buat supaya sama? Kenapa harus sama? Supaya supaya bisa ditambah atau dikurang. Terakhir, negatif B kali negatif B. Positif B kuadrat. A kuadrat. AB, negatif AB kurang AB. Berapa buah negatif AB-nya? Ada 2 buah. 2AB. Tambah B kuadrat. Nah, jadi kalau cara mudahnya kalau seperti ini, A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat 2, kurang ya? Ya, kurang 2 kali AB. 2AB. Nah, nih. 2AB supaya mudah diingat. Cara mengingatnya nih. Terus negatif B kuadrat. Positif kan? B kuadrat. Itu cara mudahnya. Begitu juga dengan ditambah. Kalau gini kita tambah ini ikuti saya ini aja berubah berarti. Nah, A tambah B kuadrat. Kalau positif B kuadrat tetap positif kan? A kuadrat ini tambah B kuadrat. Karena ini positif berarti 2AB. Tuh. Terapkan rumusnya kemari. Ini X kuadrat kurang 2 kali X kali negatif 2. Ya ini kurang ini sudah ini ya. 2 kali X. Nah, jadi 4X. Negatif 2 kuadrat. Positif 4. Nah, 6 kuadrat. 36. 2 kali 6. 12. Kali 2 tambah 24X. Tambah 2X kuadrat. 4X kuadrat. Itu.
kita gabung satu tempat saja. Caranya kurangi 4x kuadrat. Sini kurangi 4x kuadrat. Kedua ruas kurangi 4x kuadrat. Berarti x kuadrat kurang 4x kuadrat. Ini habis ya, habis. Kemudian kurangi kedua ruas dengan 24x. Negatif 4x kurangi 24x. Yang sebelah kanan habis. Karena kurangi 24x tadi. Kemudian kedua ruas kurangi 36. Sehingga tambah 4 kurangi 36. Ini kurangi habis. Tinggal sebelah kanannya 0. X kuadrat kurang 4x kuadrat adalah negatif 3x kuadrat. Nah, kemudian negatif 4x dikurang 24, negatif 28x. Kemudian 4 dikurang 36, negatif 32 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita faktorkan ini. Boleh juga kita kalikan dulu supaya mudah. Kali negatif 1 kedua ruas. Jadi 3x kuadrat. Ini kali negatif jadi positif 28x. Tambah 32 sama dengan 0 kali negatif 1 ya 0 gitu ya. Kalau kita faktorkan. Nah, kita buat seperti ini. Ini 3x. Di sini x ya. 3x kali x kuadrat. Ada dua buah bilangan. Dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 32. Berapa itu? Dikalikan hasilnya 32. Cari dulu faktor 32 itu. Berapa itu kira-kira? Faktor dari 32. Faktor dari 32 bagi 2, 16 ya. 16, kemudian dibagi 4, berapa itu? 8 ya. 8. Kemudian habis ya. Nah, itu aja. 2, 4. 2 dengan 4. Nah, ini kalinya. 2 kali 16, 32. 4 kali 8 juga 32. Mungkin inilah salah satu pasangan ya. Kedua kemungkinan pasangannya. Karena dia positif. Bisa jadi 2 di sini atau di sini 16. Kemudian yang 28 ini gimana? Nah, ini yang jauh kali jauh tambah dekat kali dekat. Jauh kali jauh 3x kali 16 3 kali 6 18 1 8 38. Kemudian 38x ya. 2 kali x sama dengan 2x. Kalau dijumlahkan 40x. Wah, berarti bukan ini. Bukan ini gitu ya. Dia harus 28x. Nah, jadi bukan yang 2 dan 16. Tapi 4 dan 8. 3 kali 8. 3x kali 8. 16x. Ini 3x. Kita buat 3x kali 8. 24 ya. 24x. Kemudian 4 kali x. 4 kali x sama dengan 4x. Jumlahkan 28x. Nah, berarti ini dia. Kita buat sini saja ya. 3x ditambah 4 kali x ditambah bukan 16, 8. 8 sini sama dengan 0. Sama seperti
nomor sebelumnya, ada dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, berarti salah satunya 0. 3x tambah 4 sama dengan 0, atau x ditambah 8 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu yang 3x tambah 4 sama dengan 0. Dikurangi 4, dikurangi 4. Berarti 3x sama dengan 4. Kedua ruas bagi 3. Bagi 3, tinggal x. Bagi 3, negatif 4 per 3. Gitu ya. Di sini, yang ini, kurangi kedua ruas dengan 8. Yang sebelah kiri tinggal x, sebelah kanan negatif 8. Berarti itulah penyelesaiannya. Himpunan selesaiannya adalah negatif 8 dan negatif 4 per. Oke, sudah 2 contoh. Kita kerjakan dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan grafik. Yang kedua definisi harga mutlak. Kemudian yang ketiga menggunakan atau mengkuadratkan kedua ruas. Ingat, syarat mengkuadratkan kedua ruas harus dipastikan bernilai positif. Kalau bentuknya seperti ini, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan mengkuadratkan kedua ruas karena 4 tambah x tambah 4 belum tentu positif. Belum tentu positif ini. Bisa kalau seandainya negatif x-nya itu sama dengan negatif 10. Tambah 4 berapa? Negatif 6 kan? Nah, maka dia akan bernilai negatif. Itu tidak boleh mengkuadratkan kedua ruas. Jadi caranya gimana? Menggunakan grafik atau menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, baik anak-anak. Mungkin demikian contoh-contoh dari penyelesaian atau penyelesaian dari persamaan nilai mutlak.